الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, para hadirin, masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan. Tiada niat yang harus kita tanamkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, nikmat dan rahmat kepada kita. Hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita mengandang status umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita syukuri lagi, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasangkan niat sebelum kita tidur sampai kita terbangun di pagi hari. Kita sudah memasangkan niat bahwa melaksanakan ibadah solat Jumat pada esok hari. InsyaAllah dengan niat innama a'malu binniat, amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai contoh dan suri teladan bagi kita dalam mengarungi samudera kehidupan yang begitu banyak rintangan dan tantangan. Berkat risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan ini kita jalani dengan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpedoman dengan risalah Rasulullah, Rasulullah akan mendoakan umatnya kepada Allah. Di dunia akan diberikan hasanah dunia, yaitu kebahagiaan dunia. Rasulullah akan mendoakan kepada Allah
di akhirat akan diberikan hasanah akhirat, yaitu kebahagiaan akhirat kelak nanti. Bapak-bapak, masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya khatib mengajak kita semua untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah bekal yang paling utama dan yang paling baik dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, sebagai judul khutbah kita pada hari ini, marilah kita ambil sepotong kalimat, yaitu tidur yang panjang. Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sampai hari ini kita masih tertidur lelap dan tertidur panjang. Jantung kita masih berdetak, masih diberikan hidayah oleh Allah, tetapi kita masih terlelap dan tertidur panjang. Kita masih bisa menghirup nafas udara, tetapi kita masih tertidur lelap dan tertidur panjang dalam kehidupan ini. Mulai kita dari rahim orang tua kita, mulai akil balik sampai saat ini, kita belum juga terbangun dari tidur panjang kita. Boleh jadi kita sudah bangun hari ini, tetapi belum sanggup untuk berdiri. Boleh jadi kita sudah bangun dan berdiri hari ini, tapi kita masih enggan berbuat. Boleh jadi hari ini kita sudah mulai berbuat, tetapi belum mengetahui bagaimana cara kita berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, la tazlu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an umurihi bima afnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aina aktasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi bima ablah. Yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai hamba ditanya, diminta dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya yang dia habiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya dari mana ia diperoleh, tentang tubuhnya untuk apa dipergunakan di muka bumi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah usia kita ibarat sebuah es. Kita manfaatkan dia pasti habis. Kita sia-siakan atau kita biarkan begitu saja, dia juga pasti habis. Kita pakai untuk bersenang-senang, kita pakai untuk berhura-hura, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, usia kita pasti juga habis. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi,
Engkau habiskan kemana usiamu? Mampukah kita berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini sudah berapa tahun kita menyia-nyiakan usia hidup kita? Sudah berapa tahun kita membiarkan begitu saja? Sudah berapa tahunkah kita memanfaatkan usia kita? Kira-kira berapa lama lagi kita akan menyia-nyiakan usia hidup kita? Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bangunlah dari tidur panjang kita. Jangan sampai nanti setelah yang mengantarkan kita pulang dari pemakaman terakhir, baru kita mau bangun dari tidur panjang kita untuk berbuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau belajar atau tidak, salah dalam berbuat. Mau sedekah agar bisa menjadi banteng pelindungan kita di hari akhirat kelak nanti. Bertanya kita kepada diri kita masing-masing, siapakah diri kita sebenarnya? Makhluk apa yang hidup di atas muka bumi ini? 3 pertanyaan yang harus kita tanamkan di dalam sanubari kita. Pertanyaan yang pertama, dari mana asal kejadian kita sehingga kita sampai hidup hilir mudik dalam mengarungi samudera kehidupan ini? Pertanyaan yang kedua, sekarang kita berada di mana? Kita berada di dunia mana? Pertanyaan yang ketiga, setelah kehidupan ini, setelah kita berdiri, duduk, hilir mudik, segala bentuk kegiatan kita di dunia ini, kemanakah akan kita pergi setelah kehidupan ini? Bapak-bapak para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita di atas muka bumi ini? Untuk apa Allah ciptakan kita hadir di dunia ini? Selain untuk taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita belum mengetahui bagaimana? Apakah kita belum mengetahui bagaimana orang-orang yang bangun terlambat? Umat manusia yang terbangun dari tidur panjangnya setelah ia di inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum sempat kita bertaubat, ruh kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sempat kita bertaubat, ruh kita sudah dipanggil oleh Allah. Belum sempat kita bertaubat, ruh kita telah berpulang ke rahmatullah. Belum sempat berbuat, jasad kita sudah hilang di liang lahat. Belum sempat kita solat, imamnya sudah berangkat. Bahkan berganti dengan sekarat yang rasa sakitnya lebih sakit dari 300 tusukan pedang yang ada di muka bumi ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan diri kita, ketahuilah sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kita buat, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita buat, bahkan seandainya dosa-dosa kita jika ditimbang telah memenuhi langit dan bumi, bahkan seandainya dosa-dosa kita itu jika kita timbang
telah memenuhi langit dan bumi sekalipun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kasih sayang Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah jauh lebih besar dari semua dosa-dosa yang pernah kita berbuat di atas muka bumi ini. Allah panggil kita dari tidur panjang kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita untuk bertaubat dari tidur yang lelap, dari akil balik sampai hari ini, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan bagi kita semua, kita perlu ingat, perlu ketahui bahwa orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak menyadari bahwa dia sudah mati, bahwa ia sudah meninggal dunia. Dia merasa dirinya sedang bermimpi dengan mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani dan disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman terakhir. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak tapi tak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, sebagai renungan kita semua, saat semua sudah pulang, meninggalkan ia di bawah tanah sendirian, Allah kembalikan ruh kepada jasad yang telah meninggal. Dia membuka mata dan tertimbun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang telah dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk, dan kini dia sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya, "Kemana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di mana aku? Di mana posisiku di sekelilingnya yang berupa tanah? Tempat apa ini? Tempat di mana saya berada? Kenapa semua kiri, kanan, atas, bawah berbau tanah? Dan sebenarnya apa yang dia alami bukanlah sebuah mimpi. Ia baru sadar dirinya sudah meninggal dunia. Berteriak dengan sekeras-kerasnya. Semua yang mengantarkan dia sudah meninggalkan dia sendiri di liang lahat tersebut. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala baru sadar, baru ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya di alam kubur, di liang lahat tersebut. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama momentum hari ini kita memperingati kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan hari ini sebagai hari yang kita terbangun dari tidur panjang kita. Berapakah dosa yang telah kita berbuat? Kita bangun untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak kita berbuat maksiat kepada Allah? Hari ini kita mentauladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu khutbah yang singkat dan sederhana ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman dan renungan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, semakin bertambah usia kita, semakin lemah tangan menggenggam, karena Allah sedang mendidik kita agar kita melepas cinta dunia. Al-Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Semakin bertambah usia kita, semakin kabur mata kita, karena Allah Subhanahu wa taala sedang mencerahkan mata kita untuk melihat akhirat, bukan dunia. Surat Al-Isra ayat 72. Semakin bertambah usia kita, semakin sensitif perasaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita bahawa panutan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan, namun hati terbaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak akan mengecewakan umatnya, hambanya di muka bumi ini. Surat Al-Luqman ayat 22. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم. سبحان رب العرش العظيم. اللهم ربنا لا إله إلا الله عز جرك ولا شنعك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.